Ya, kita sudah terhubung secara daring dengan Mbak Nisa Armelia, ibu kandung korban. Mbak Nisa, selamat sore Mbak Nisa. Ya, selamat sore Kak. Mbak Nisa, pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kehilangan Anda terhadap anak Anda, Mbak Nisa. Ya, terima kasih Kak. Mbak Nisa, mungkin ini berat bagi Anda, tapi kalau boleh, bisakah Anda ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kronologi lengkapnya Mbak Nisa ketika Anda datang ke klinik, kemudian melakukan persalinan, namun ternyata bayi Anda dinyatakan meninggal dunia? Ya, saya datang ke klinik sore, diperiksa baru pembukaan 2. Setelah itu saya disuruh pulang lagi, datang lagi ke klinik malam sekitar jam 8 malam. Di situ masih pembukaan 2, saya disuruh ke ruang bersalin dan di situ saya kata bidannya dicek lagi nanti pukul 12 malam. Setelah itu bidannya langsung pergi gitu aja tanpa mendampingi saya harus gimana-gimana, cuma bilang duduk aja di bawah di tempat bola. Setelah itu saya bolak-balik ke kamar mandi karena udah keluaran banyak darah sekitar pukul 9 malam. Lalu suami saya nyari ke bidan. Kata bidannya itu hal wajar, nanti dicek lagi jam 12 malam. Tapi saya udah gak kuat karena udah udah pembukaan udah di bawah gitu, udah gak kuat. Suami nyari ke bidan, langsung bidan ada datang ke saya, udah dilihat pembukaan, udah pembukaan 4. Setelah itu beberapa menit kemudian udah pembukaan 6. Saya melahirkan pukul 10 malam. Anda melahirkan pukul 10 malam? Ya, pukul 10 malam. Setelah melahirkan, saya cuma ditangani, awalnya saya cuma dari awal datang ke klinik sampai saya melahirkan ditangani satu bidan, itu pun juga bidan jaga, bukan bidan asli gitu, jadi bidan jaga yang jaga di situ. Setelah saya melahirkan datang 3 bidan. Setelah itu ada sekitar 5 bidan yang menangani saya. Setelah saya melahirkan, si bayi ditempelkan ke saya, lalu ditimbang, dipakai baju, dimasukin ke inkubator. Selama saya sesudah melahirkan, disuruh ke kamar mandi, itu pun tanpa pendamping dari bidan. Kakak saya yang mengantar saya ke kamar mandi tanpa didampingi bidan. Nah, sebetulnya itu harusnya didampingi dengan bidan. Dikasih tahu bagaimana caranya membersihkan, bagaimana cara ini itunya. Kan saya habis melahirkan, langsung disuruh ke kamar mandi tanpa didampingi oleh bidan. Setelah bayi saya di inkubator kurang lebih 4 jam. Gak dikasih asupan apapun seperti asupan ASI kayak gitu. Setelah 4 jam dikasihin ke saya bayinya sampai pagi. Pagi diambil lagi sama bidan jaganya. Setelah itu bidan jaganya bilang mau dimandiin dulu bayinya. Terus selama dimandiin lama sekitar 2 jam lebih dimandiinnya. Tapi ditanyain sama kakak saya kenapa lama ini mandiin bayinya. Kata bidan bayinya dipotret dulu, diambil video, dipotret, itu tanpa seizin saya dan keluarga. Kami gak tahu kalau bayi dipotret, di videoin, di kontenin gitu. Kami gak tahu, itu kan harusnya izin dari kami, soalnya kan bayi kecil, berat badan 1,7, harusnya kan itu di inkubator, gak di foto-foto gitu, apalagi di fotonya dibulet-buletin sama sama selimut, kan gak tahu itu bayi
kesakitan apa enggaknya, kan masih kecil, masih BB-nya berat badannya kurang, harusnya kan harus dapat izin dulu sama orang tuanya, itu boleh enggaknya. Mbak Nisa, Anda mengetahui bahwa bayi Anda kemudian difoto-foto, dijadikan konten itu berarti setelah sudah dilakukan begitu ya. Jadi tidak ada yang tahu ketika bayinya sedang dipotret. Tidak ada yang tahu, tidak, bidannya pun tidak izin, tidak memberitahu akan dipoto dulu. Tahu-tahu udah dipoto bayinya. Jadi yang dikatakan kepada Anda bayinya sedang diapakan ketika kemudian diambil dari Anda, Mbak Nisa? Ketika ditanyain mas sedang dipotret di video gitu. Ketika diambil dari Anda, izinnya apa? Apakah ingin dimandikan atau izinnya apa sehingga Anda mengizinkan tapi tidak tahu ternyata dipotret? Izinnya dimandiin, bilang ke saya mau dimandiin tapi nggak ada kata mau sama dipoto. Itu di awal ketika Anda datang ke klinik ini memang sebelumnya sudah secara rutin kontrol ke klinik tersebut atau memang baru pertama kali akhirnya karena dekat mungkin akhirnya melahirkan di situ, Mbak Nisa? Awalnya saya ke pemeriksaan ke puskesmas terdekat sekitar 4 kali pemeriksaan. Setelah itu selebihnya saya rutin ke klinik ini diperiksa sampai saya lahiran pun pakai kartu KIS di klinik itu rutin tiap bulan saya pemeriksaan ke sana. Jadi sudah beberapa kali ke klinik tersebut, tapi selama ini sesuai prosedur, tapi ketika persalinan ternyata yang Anda sebutkan tadi ya, menurut Anda tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang seharusnya. Nah, Mbak Nisa, ketika kemudian sudah dipotret bayi Anda, kapan kemudian pihak klinik memberitahu bahwa bayi Anda ternyata telah meninggal dunia? Setelah pukul pagi pukul 9, bayi kan udah dibolehin pulang. Kata pihak klinik, ini bayi normal, sehat. Padahal kan berat badan bayi 1,7. Keluarga juga cemas, terus menanyakan kepada bidan apakah ini benar-benar boleh pulang. Soalnya khawatir berat badan bayi itu kan 1,7. Tapi kata bidan, udah boleh pulang, dibilang sehat, normal. Itu pun pulang tanpa berkas-berkas, gak dikasih berkas apapun. Saya pulang pukul 9 pagi ke rumah. Lalu pukul 9, kurang lebih pukul 9 malam, saya kembali lagi ke klinik karena bayi itu ada tanda-tanda lemas, gak ada gerak. Saya kembali lagi ke klinik dan dinyatakan meninggal ke klinik. Sebelum saya ke klinik, pas saya lihat tanda-tanda, saya lapor kontak telepon terus klinik, tapi gak ada jawaban sama sekali. Saya langsung pergi ke klinik, tapi klinik itu kan tutup. Saya sama suami saya dibukain gerbangnya, baru ada keluar 2 orang. Lalu diperiksa bayi saya dan dinyatakan meninggal. Baik, Mbak Nisa, kita kawal bersama proses hukum di mana keluarga Anda juga sudah melaporkan ke polisi. Kita kawal bersama. Terima kasih Mbak Nisa sudah bergabung dan meluangkan waktu bersama Berita Satu Sore.